kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat? Ya, mudah-mudahan kalian dapat melakukan pembelajaran daring dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya anak-anak, coba sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah. Mbak Laura, coba tolong dinyalakan moodnya. Sampai pimpin berdoa teman-temannya. Laura bermasalah sama mic. Ya, anak-anak berdoa, ya berdoa. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Selesai? Ya, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ya, kita akan mempelajari tema 5 kelas 5 yaitu ekosistem, tentang ekosistem. Subtema tema 2 pembelajaran 5 ya. Tujuan pembelajaran kita yaitu nantinya dengan kalian mencermati bacaan, kalian dapat membuat pamflet yang berisi tentang penjelasan simbiosis secara benar. Yang kedua, nanti kalian dapat membuat sebuah teks non-fiksi tentang salah satu hubungan khas antar makhluk hidup secara baik dan benar. Yang ketiga, kalian nanti setelah dikirim bumi video tentang tarian, ya, sebuah tarian, kalian dapat mempraktekkan beberapa gerakan tarian dengan properti sederhana. Ya. Sekarang coba kalian amati macam-macam ekosistem yang ada di hadapan kalian. Ya. Ada ekosistem hutan, ada ekosistem sungai, ada ekosistem apa lagi? Rumput, ada ekosistem gurun. Coba kalian cermati terlebih dahulu. Lihat aja, lihat di layar, di tayangan yang di tayangan itu, ya kan ada kan? Ya. Anggi coba dilihat aja, coba dilihat di layarnya, ada kan itu? Jadi ada ekosistem hutan, ada ekosistem sungai, ada ekosistem padang rumput, dan ada ekosistem gurun. Ya. Sekarang coba, mungkin setelah kalian cermati atau kalian amati, adakah yang kalian tanyakan? Yuk, coba dilihat. Ada ekosistem hutan, lihat gambarnya seperti itu. Ada ekosistem sawah, gambarnya juga seperti itu. Ada ekosistem padang rumput, dan ada ekosistem gurun. Rif'a, mungkin ada yang ditanyakan? Oh ya, Rif'a, ayo coba, apa yang ditanyakan Rif'a? Rif'a, yuk. Rif'a, atau malah mungkin? Ya, ayo coba malah apa? Apa? Kurang dengar malah?
Mengapa tumbuhan di gurun sangat sedikit? Ya, pertanyaan yang bagus. Kalau lihat di situ ya, lihat ada tidak ada, sepertinya tidak ada tumbuhan ya, di ekosistem gurun. Ada yang bisa jawab mungkin? Mengapa di ekosistem gurun sangat sedikit? Ada anak-anak? Laura mungkin bisa jawab mengapa di ekosistem gurun tumbuhannya sangat sedikit? Yuk. Bisa jawab Laura? Atau Anggi? Anggi mungkin? Anggi, Rif'a tadi kemana? Kenapa yang keras Anggi? Anggi, pertanyaannya temennya tadi, mengapa di gurun itu tumbuhannya sangat sedikit? Tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah gurun. Ya. Jadi itu penjelasannya mengapa biotik maupun komponen abiotik. Pada setiap komponen itu terjadi hubungan yang sangat erat di dalam ekosistem. Nah, apakah ada hubungan antara manusia dengan makhluk hidup yang lain? Dengan makhluk hidup yang lain? Ada enggak hubungannya? Ya, Laura mungkin bisa jawab atau malah apakah ada hubungannya antara manusia, hewan maupun tumbuhan? Ya, jadi antara manusia, hewan maupun tumbuhan, manusia tidak akan mungkin bisa hidup tanpa adanya hewan maupun tumbuhan. Sama juga, hewan juga tidak mungkin berkembang dengan baik tanpa bantuan manusia maupun tumbuhan. Tumbuhan juga sama, walaupun tumbuhan itu bisa menghasilkan makanan sendiri, tetapi tumbuhan juga butuh manusia dan hewan. Sudah, anak-anak? Ya. Nah, sekarang coba lihat yang ada di penjelasan yang ada di PowerPoint yang diberikan Bung itu. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Coba diperhatikan. Ini adalah contoh dari ekosistem yang ada di sawah. Ya, antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Produsen. Siapa yang dikatakan produsen? Siapa? Produsen itu apa? Tumbuhan pinter. Nah, tumbuhan bisa berkembang dengan baik apabila ada pinter, ada matahari dan air yang membantu dalam proses fotosintesis. Nah, tumbuhan itu bisa dimakan oleh apa di rantai makanan itu? Hewan apa yang bisa makan? Belalang. Belalang bertindak sebagai konsumen tingkat 1 ya, konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 itu akan dimakan oleh konsumen tingkat berapa? Konsumen tingkat 2, yaitu hewan di contoh itu adalah katak. Katak sebagai konsumen tingkat 2. Nah, katak bisa dimakan oleh ular. Ya, ular sebagai konsumen berapa? 3, pinter. Nah, ular ini akan dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen tingkat 4. Nah, dan apakah bisa berpindah sekarang? Pertanyaannya Bu Umi, apakah belalang itu bisa dimakan ular? Bisa enggak? Laura, bisa apa enggak? Belalang apakah bisa dimakan ular? Laura, ya,
Jadi belalang tidak akan bisa dimakan ular karena ular sebagai konsumen tingkat 3 itu hanya bisa memakan konsumen tingkat 2 ya. Jadi nanti elang, jika elang mati maka elang akan diuraikan oleh bakteri pengurai, bisa berupa jamur di situ. Jadi kalau kita lihat pada rantai makanan yang ada di ekosistem sawah ini, setiap makhluk hidup saling ada hubungan yang sangat erat. Jika salah satu makhluk hidup itu ada yang mati atau yang lain, maka akan mengubah, menjadi ekosistem itu akan berubah atau akan terganggu. Rantai makanan itu akan terganggu, ya. Nah, selain hubungan yang ada pada ekosistem, selain pada rantai makanan, ternyata ada juga hubungan antara dua makhluk hidup yang kita sebut dengan simbiosis. Ya. Ada berapa macam simbiosis di situ? Ada berapa, Nana? Ada 3. Simbiosis apa saja? Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Siapa yang tahu apa itu simbiosis mutualisme? Ya? Iya. Siapa ini yang bicara? Coba Rif'a, apa itu simbiosis mutualisme? Pinter. Sekarang kalau contohnya pohon bebenalu pada pohon mangga, termasuk simbiosis apa? Benalu pada pohon mangga, termasuk simbiosis apa, Nana? Ya, coba dilihat. Benalu itu kalau di pohon mangga, benalu akan mengambil zat makanan pada pohon mangga. Berarti pinter. Jadi benalu termasuk simbiosis parasitisme. Mboten. Langsung ya, Bu. Bisa? Nah, sekarang setelah kalian tahu tentang simbiosis tadi, maka untuk tugas pertama kalian membuat pamflet. Pamflet ini berisi, ya, bisa berisi tentang definisi dari tiap-tiap jenis simbiosis. Ya, setelah itu nanti di pamflet itu kalian cari gambarnya, gambar tentang simbiosis, salah satu simbiosis. Kemudian sampai tulis jenis simbiosisnya dan penjelasannya. Kalian kerjakan nanti bersama orang tua, ya. Tugas ini kalian bisa kumpulkan besok, ya, untuk pembuatan pamflet. Nah, sekarang setelah kita buat pamflet, tugasnya kita ke pembelajaran berikutnya, ya, tentang teks non fiksi. Apa itu teks non fiksi? Apa, anak-anak? Teks non fiksi adalah sebuah teks yang berisi tentang kenyataan, ya, yang ada, mungkin bisa kenyataan yang ada di alam. Di contoh itu dijelaskan tentang cerita tentang hubungan yang terjadi antara lebah dan bunga, yang termasuk simbiosis mutualisme. Ini salah satu jenis teks non fiksi, ya. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang teks fiksi. Jadi perbedaan antara fiksi dan non fiksi. Kalau fiksi berarti teksnya berupa hayalan, sampai bisa membuat cerita terserah berupa hayalan sampean, bisa berupa fabel, bisa berupa dongeng, dan yang lain-lain.
Tapi untuk teks non fiksi ini berupa kejadian sesungguhnya yang ada di alam. Di bab ini karena kita membahas tentang ekosistem, maka kalian membuat teks non fiksi berupa hubungan yang ada di ekosistem, ya, bisa berupa simbiosis. Nah, ada yang mau ditanyakan tentang teks non fiksi? Ya, sekarang ini ya, kalau kalian sudah paham, kalian tugas yang kedua yaitu membuat teks non fiksi. Judulnya bisa berupa salah satu simbiosis. Nah, kalian tulis di buku tulis tematiknya dengan bahasa yang baik. Bu Umi tunggu 10 menit atau 15 menit. Anak-anak, setelah kalian tadi membuat teks non fiksi, nanti kirim ya jawaban kalian, kirim di WA group bisa, atau japri ke Bu Umi boleh. Sekarang coba kalian buka bacaan di halaman 37 berupa alam dan tarian. Dan manusia tidak pernah lepas dari kehidupan di alam semesta. Manusia selalu menggunakan apa yang ada di alam untuk berbagai macam kehidupannya, baik dalam bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial maupun bidang budaya. Nah, contoh hubungan yang dilakukan oleh manusia dengan sebuah tarian itu dapat dilihat dari suku Mentawai yang ada di Pulau Nias. Di mana Pulau Nias? Di mana ya letak Pulau Nias? Pulau Nias terletak di Sumatera Utara. Pinter ya. Ya, jadi suku Mentawai yang ada di Pulau Nias ini menciptakan sebuah tarian yang dikenal dengan nama tari Turuk Langgai. Ya, apa itu tari Turuk Langgai? Ternyata tarian burung yang menangkap mangsanya. Nah, di tarian itu menirukan gerakan hewan. Hewan apa saja? Ayo. Hewan apa? Gerakan tarian hewan apa? Laura? Hewan? Unggas, ya. Unggas itu berupa apa? Bisa burung, ya. Kelinci dan monyet. Nah, ya. Apa tujuan dari tarian itu? Nah, ternyata tujuannya adalah memberikan penghiburan kepada orang yang sakit agar cepat sembuh. Nah, lihat gambarnya ya. Coba lihat gambarnya itu. Suku Mentawai. Suku Mentawai menggunakan properti daun-daunan. Ya, propertinya pakai daun-daunan. Ya, nanti alat musiknya apa? Ternyata alat musik pengiringnya adalah namanya tukudat di sana, atau disebut dengan gendang tunggai. Bumi kirim di grup WA, kalian pelajari. Setelah itu nanti kalian tugasnya yaitu membuat video tarian sederhana, ya. Jadi tarian Turuk Langgai, ya. Itu ya tugasnya ya. Paham ya? Ya, okay. Ya. Coba Nana, saya kira untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakan dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan kita membuat sebuah resume apa yang kita pelajari pada hari ini, ya. Apa yang bisa kita pelajari pada hari ini? Setiap makhluk hidup saling berhubungan. Hubungan itu bisa dalam sebuah ekosistem ataupun antar dua makhluk hidup, seperti terjadinya simbiosis, ya. Untuk membuat sebuah teks non fiksi, kita bisa mengambil
dari beberapa artikel, bisa melihat di internet atau bisa membaca di koran atau yang lainnya. Nah, hubungan antara manusia dengan alam bisa kita tuangkan dalam sebuah tarian. Contohnya adalah tarian Turuk Langgai yang merupakan bentuk wujud hubungan manusia dengan alam yang dilakukan oleh masyarakat suku Mentawai, ya. Jadi itu yang bisa kita laksanakan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Bu Umi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.